Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nisan Tutor, channel Pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya, tapi bagus banget pertanyaannya. Supaya ini nanti menjadi pembelajaran dan menambah sedikit pengetahuan terhadap teman-teman. Tetapi ini sebenarnya dirahasiakan YouTube juga, ya. Dirahasiakan YouTube juga, dan YouTube juga nggak bakalan mau ngaku kalau kita nggak jeli. Artinya semua perusahaan ya punya rahasia, kalau dibuka semua ya bubar, ya kan? Sama dengan negara punya rahasia, kalau dibuka dan diketahui negara lain bubar juga. Jadi kalau sebuah negara pun punya rahasia, berarti company juga pasti punya rahasia. Tapi coba kita pelajari. Bang, kenapa video kita kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi? Ini hubungannya dengan apa? Dengan rekomendasi, dengan apa yang tampil di beranda teman-teman, kebiasaan teman-teman dalam menonton video, apa yang ditonton, dan juga aktivitas email teman-teman itu digunakan untuk apa saja. Ya, kalau dari YouTube ke YouTube, itu artinya hanya sebagian kecil. Kalau nonton video YouTube yang tidak satu tema itu merusak channel, itu hanya 0,00 sekian persen. Tapi aktivitas dari email yang digunakan itu lebih banyak. Emailmu digunakan untuk apa saja, ya, termasuk ini. Terus kenapa kok sebuah video ini kadang-kadang ada yang rame, ada yang sepi? Dari 100 video yang rame 2, setelah itu sepi lagi. Apakah ada batasan YouTube dalam menyebar rekomendasi kita? Apakah ada kuotanya? Coba kita pelajari. Men-subscribe channel orang lain ada kuotanya. Ya, sebuah channel kalau men-subscribe channel lain artinya batas maksimalnya berapa kuotanya? 2000. Setelah 2000 kita bisa men-subscribe channel, berarti tidak bisa men-subscribe channel manapun. Batas hariannya 75. Kalau satu hari kita sudah men-subscribe channel 75, berarti hari itu kita tidak bisa men-subscribe lagi. Artinya harus besok lagi. Semuanya ada kuota, ya, semuanya ada kuota. Sekarang bandingkan. Jika teman-teman mengiklankan videomu menggunakan Google Ads, misalnya supaya gampang dan teman-teman ada gambaran. Misalnya budgetmu 100.000 satu video. Misalnya, supaya gampang ya dimengerti. Misalnya budgetmu 100.000 video, 100.000 dalam satu hari, satu video. Maka video yang kamu iklankan tersebut akan muncul di beranda orang misalnya 40.000, ya, atau mungkin perkiraan rasio kliknya sekian persen. Itu ada semua di sana, di sistem itu ada. Jadi setelah misalnya direkomendasikan atau disebar atau tampil di beranda teman-teman, setelah 40.000 beranda ditampilkan, diklik atau tidak diklik, maka ya sudah segitu. Dan perkiraan rasio kliknya misalnya 2.000 atau 3.000, ya memang segitu batasnya. Misalnya, ya. Tetapi kalau budgetmu dalam satu hari 500.000, di sana juga sudah tertera. Akan ditampilkan di beranda-beranda calon penonton ini misalnya 300.000 orang. Dan perkiraan rasio kliknya misalnya 200.000. Ya memang segitu. Semakin tinggi budget kita, maka akan semakin banyak tampil di beranda-beranda calon penonton, termasuk rekomendasi-rekomendasi. Sudah paham? Sudah. Jadi, sebagus apapun videomu, kalau tidak diiklankan di Google Ads, misalnya ada yang rame, ya ada yang rame sampai 30.000 view, ya sudah akan mandek di 30.000 view itu. Rame mungkin selama 1 bulan dapat 30.000 view. Nanti bulan berikutnya view-nya nggak bakalan ekstrim nambah 30.000 lagi, enggak. Batas video itu sudah ya segitu. Apalagi kan gratisan. Yang berbayar aja ada batasnya, dibatasi. Apalagi yang gratisan.
sebagus apapun view videomu, yang mentoknya segitu-gitu saja. Jadi kalau ada yang bilang dan ada yang nanya, ya, kenapa subscribermu 1 juta, penontonmu kok cuma 100.000 rata-rata, yang 900.000 kemana? Apa penonton beli? Kalau ketemu tempeleng aja kepalanya. Dia nggak ngerti. Dikasih tahu juga nggak bakalan tahu orang-orang kayak gitu. Biasanya pemula-pemula yang on, ya. Ada lagi yang bilang, subscribermu 70.000. Kenapa viewmu kok cuma 1.000? Ya memang batasnya segitu, memang sudah dibatasi, bos. Sedangkan diiklankan, sedangkan Google yang menerima duit, padahal Google itu orientasinya apa? Muaranya tetap cuan. Yang mengiklankan saja, yang diiklankan saja dibatasi. Perkiraan di sana misalnya jumlah tayangannya sekian ratus, rasio kliknya segini, itu ada batasnya. Semakin banyak cuan atau semakin banyak budget iklan dalam satu hari, maka semakin banyak juga disebar. Tetapi kalau pas-pasan, ya segitu-segitu saja. Sudah bisa diterima ya? Mudah-mudahan bisa diterima. Dan biasanya nih, yang ngomong nih, misalnya ada yang pertanyaan, misalnya teman-teman punya subscriber 100.000, konten tutorial misalnya, ya, biasanya ini menjadi bahan bulian. Subscribermu 100.000, penontonmu mungkin cuma rata-rata 3.000 atau 4.000, maka akan ditanyakan dan akan menjadi bulian oleh kreator-kreator longor, ya. Sok-sok ngajari, sok-sok pinter. Subscribermu saja 100.000, viewmu cuma 3.000. Biasanya yang ngomong, perhatikan, kalau memang dia seorang konten kreator, itu konten kreator pemula. Pemulanya gimana? Yang namanya konten kreator pemula akan ada angin segar yang diberikan oleh YouTube. Contohnya, saat subscribermu 500, bisa jadi viewmu rata-rata di atas 500, bisa. Subscribermu 500, ya, tapi viewmu bisa di atas subscribermu, itu sangat bisa sekali. Subscribernya 100, view-nya 200. Nah, dia sudah merasa besar kepala itu. Jadi wah, ini subscriberku 100, view-nya di atas 200. Ketemulah videomu yang mungkin membahas tentang tutorial yang subscribernya itu 100.000. Setelah itu viewmu 3.000. Nah, dia akan bisa ngomong seperti itu. Kok hebat si B, pemula saja subscribernya 500, view-nya bisa 1.000. Lah kamu subscribernya 100.000, kenapa view-nya kok cuma 3.000? Biasanya akan seperti ini. Jadi seakan-akan itu lebih hebat dari pemula. Perhatikan channel-channel model begini, ya. Saat nanti subscribernya 10.000 atau subscribernya 2.000, apakah penontonnya bisa 30.000 atau bahkan 40.000? Kalau tidak ada, kalau kamu sempat ketemu, kasih satu, ya, sebelah kiri. Ngerti ya? Pakai tangan boleh, sebelah kiri, tipis-tipis saja. Apalagi saat nanti subscribernya 100.000, terus view-nya itu tidak lebih dari 200.000, ketemu lagi, kasih sebelah kanan. Tapi jangan pakai tangan. Pakai apa? Kaki. Atau mungkin dikasih bunga juga nggak masalah, ya. Dikasih bunga. Tapi ingat, kalau bisa sekalian sama potnya, ya, kenain kepalanya. Nggak apa-apa, aman. Jadi cukup simpel ya, bisa memahami ya. Jadi jangan heran, sekali lagi jangan heran kalau ada konten kreator, walaupun itu konten kreator besar, yang subscribernya 20 juta, kayak Deddy Corbuzier, view-nya rata-rata di bawah 5 juta. Yang 5 juta kemana? Ya nggak tahu, karena memang tidak pernah iklan di Google Ads. Ya. Tetapi apakah itu diizinkan oleh YouTube? Tidak mengiklan. Sangat diizinkan sekali. Kenapa? Karena dengan adanya Deddy Corbuzier bikin podcast, ada iklan di sana,
YouTube dapat penghasilan, Deddy Corbuzier dapat cuan. Artinya saling menguntungkan. Tapi lebih menguntungkan lagi dan akan didorong oleh YouTube seandainya diiklankan. Dan ingat, dari aktivitas emailmu ya, YouTube ini tahu apa yang ada di HP-mu. Menggunakan N-Banking juga tahu. Transaksimu kemana saja, semuanya tahu. Apalagi diizinkan, itu semuanya tahu. Ya, aktivitas emailmu, punya banyaknya M-Banking, bukan transaksinya ya. Dari banyaknya M-Banking, kalau transaksinya itu rahasia ya, kita nggak tahu, kita nggak sampai ke sana. Tapi dengan menginstal aplikasi M-Banking, setidaknya Google juga ada gambaran bahwa orang ini lalu lintas datanya berhubungan dengan transfer dan segala macam. Artinya sekali, 2 kali, 3 kali kita ngiklan, maka yang terjadi, Google juga punya cara sendiri bagaimana supaya duit yang ada di dompetmu itu pindah ke rekeningnya Google. Saat diiklankan, gila-gilaan view-nya. Setelah itu, berhenti ngiklan, view-nya pelan-pelan. Ya, kalau langsung dijeglekin, yang tadinya setelah diiklankan, view-nya bisa sampai misalnya subscriber 20 juta, view-nya bisa jadi itu bisa sampai 40 juta. Karena diiklankan, iya. Tetapi setelah tidak diiklankan, makin lama diprosotin dikit selama 1 tahun, kembali lagi. Bisa saja yang subscribernya 20 juta, view-nya tinggal 500.000, mentok 1 juta. Jadi semuanya ada batasnya, semua ada di batas. Ada batasnya dan memang dibatasi. Sekali lagi, yang diiklankan saja menggunakan Google Ads yang menghasilkan cuan buat YouTube, itu ada batasnya. Apalagi yang teman-teman gratisan kan? Gratisan. Video 100, rame 3, itu wajar. Yang lain sepi, standar, itu wajar. Ya. Dan serame-ramenya videomu biasanya tidak lebih dari jumlah subscribermu. Kalaupun lebih dari jumlah subscribermu, biasanya YouTuber pemula. Ya. Subscribernya 100, view-nya bisa 200. Tapi kalau dengan view subscriber 100, view 200, sudah ngomong macam-macam. Sekali lagi, kalau ketemu kasih aja pipinya nanti kalau ketemu. Tipis-tipis lah, kelepak. Kalau berani, kalau enggak ya jangan. Jangan. Negara kita negara hukum, jangan main hantam saja. Kalau nggak ada backingan ya kan. Kalau ada backingan, lolos juga. Ya. Apalagi saat ini. Ingat ya, YouTube itu drama, kayak negara Konoha ya. Kayak negara Konoha, ini sekarang sudah kayak drama Korea, kayak drakor aja. Semuanya main drama. Dan biasanya yang main drama ini nggak peduli pendidikannya. Mau dia alumni 98, mau dia lulus kuliah, mau dia apa, intinya apa. Tetap aja ngocehnya dia apa, tetap muaranya cuan juga. Dia bermain drama, cuan juga. Ya, kayak di negara Konoha kan mau pemilu tuh. Kapan? Bareng sama Indonesia. Indonesia 2024, negara Konoha juga 2024. Cuma di Indonesia nggak ada drama, di negara Konoha drama semua. Ya, ada 3 calon juga di negara Konoha. Calonnya ABC, ya. Di A ada ulama, di B ada ulama, di C juga ada ulama, semuanya teriak Allahu Akbar. Apa? Cuan. Yang merasa ulama. Gak heran. Kok ulama? Saya juga gak respect sama apapun itu namanya. Yang jelas tetap jadi diri sendiri lah ya. Tetap jadi diri sendiri. Ilmunya boleh diambil, tapi orangnya ya biarkan aja lah. Sampah-sampah. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.